Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Profesor Radis dengan NIM 1221402119. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai notebook LM dan juga tools satu baru yaitu Google AI Studio. Nah, sebelum ini kan kita sudah 2 minggu nih saya belajar notebook LM. Nah, mungkin ada beberapa teman yang bilang dan mungkin udah bosan dengan tutorial segitu-gitu aja, dengan fitur segitu aja. Mungkin ada beberapa fitur yang memberikan jawabannya yang tidak susah kita mau. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu alternatifnya yaitu Google AI Studio. Nah, sebelum itu saya akan memakai notebook LM terlebih dahulu. Nah, kita disuruh membuat setiap domain cari kata padat. Sini sudah dijelaskan dan ini memuat apa yang saya mau. Nah, di sini juga ada panduannya atau roadmap dari lini masa sudah kita buat. Yaitu, nah, lini masa dari bab 1 sampai bab 24, 25. Itu benar-benar lebih banyak daripada di sini yang mana hanya sampai part 7, part 8. Namun di sini benar-benar dipecah lagi hingga ke bab 25. Jadinya ini memudahkan kita untuk mempelajari roadmapnya sebelum belajar ke filenya secara langsung ataupun ringkasan yang sudah kita buat. Nah, sini sudah ada fitur-fitur begini. Namun program yang kita buat ini mungkin tidak mempunyai tools sama dengan cara Google AI Studio. Nah, di sini terdapat 5 fitur utama yaitu chat, stream, generate media, starter apps dan history. Nah, di sini kita memakai Gemini 2,5 Pro Review yang terbaru. Terbaru ya, karena terbaru itu merupakan paling bagus dari sebelumnya. Nah, di sini bedanya. Sini ada tools utama yang tidak untuk mempelajarinya. Nah, karena di sini juga kita semua mau filenya. Cuma di sini saya gagal karena membuatnya, jadi kita tinggal memberikan penjelasan. Contoh, berikan penjelasan mengenai keamanan cyber yang gagal melindungi aset atau data yang dilindunginya itu. Nah, sini kita penjelas contoh-contoh, kita memberikan contoh. Oke. Nah, sini kita membuat contoh di sini. Nah, di sini AI itu berpikir di sini dan juga di sini terdapat seberapa lama komputasi atau jalan berpikirnya AI itu berpikir. Nah, di sini sudah 16,7 detik kan, yang mana itu waktu yang cukup untuk AI memberikan penjelasan. Nah, di sini ada contoh terkena jenis kegagalan umum sampai terakhir di sini. Ini 30 detik. Ini maksimalnya. Ini 16, terus 14 detiknya di sini sehingga maksimal seperti ini, benar-benar cepat. Nah, sini ada 4 macamnya toolsnya tidak ada di Google AI tapi tidak ada di notebook. Yang pertama ada struktur output. Dan struktur output ini kita memberikan struktur berupa kayak JSON, Python, tabel, Word, PDF, ya sebagainya di sini. Nah, di sini kita bisa edit. Nah, jadi di sini kita membuat kode seluruhnya seperti segini, membuat codingan atau visual. Nah, lalu kedua, kode execution. Kode execution ini itu AI itu memberikan penjelasan berupa kode seperti Python, Java dan sebagainya, dan untuk memberikan hasilnya berdasarkan kode yang sudah dibuat oleh AI tersebut. Lalu ketika fungsi kali itu untuk memberikan sama seperti di struktur output, fungsi calling itu juga sama. Bedanya di fungsi kali ini cara berpikir logikanya AI Gemini. Lalu keempat, grounded with Google Search. Di sini kita bisa memakai penjelasan itu berdasarkan dari Google Search yang dicarinya itu yang terbaru, misal 2025. Dan juga ini bisa dipadukan dengan file atau gambar yang kita upload sehingga untuk bisa
sehingga bisa lebih memaksimalkan pencarian dan untuk pembahasan yang bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua ini stream. Nah, ini bagus banget karena kita bisa berbicara dengan cara seperti ini. Tunggu ya. Oke. Apakah menurut Anda ini akan menjadi cara yang lebih UM untuk berinteraksi dengan komputer di masa mendatang? Nah, iya benar. Dan ini benar-benar. Menurut Anda, apa keuntungan utama dari menggunakan teknologi ini? Nah, seperti yang saya tahu, kewenangan agama ini bisa berbicara dengan Anda yang tidak bisa ditemukan di struktur AI lainnya, mungkin jarang. Apakah Anda merasa ada aspek dari interaksi ini yang terasa berbeda dari percakapan tatap muka? Berbeda. Namun, saya ingin memberikan. Oke. Nah, Enggak. Oke, karena di sini kan mungkin memakai kipas angin. Jadi semua bentar. Nah, di sini kita bisa berbicara banyak dengan AI dengan cara seperti ini. Oke, AI, bisakah kamu memberikan contoh terkait pelanggaran apa saat keamanan cyber yang gagal melindungi data atau asetnya yang dilindungi? Contoh kejahatannya. Salah satu contohnya adalah pelanggaran data di mana informasi sensitif dicuri atau diakses tanpa izin. Apakah ini membantu? Sangat membantu. Senang mendengarnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Wah, ini bagus banget. Nah, sebelumnya ini, sampai ini, Fastnet ini hanya percakapan mengenai dua host yang dibuat oleh AI ini terkait materi. Nah, sekarang kita bisa berbicara langsung dengan AI-nya. AI-nya itu memberikan penjelasannya dengan cara seperti ini. Nah, ini bisa stream live di sini. Terus general media. Nah, balik lagi. Sini beraudio teks dan teks juga. Ada Pak, Cerang, Korek, Fenrir. Ini file ini dari AI ini. Kita pilih yang kita mau. Lalu language-nya bisa English. Nah, kita lihat ada Indonesia juga. Benar-benar bagus. Oke, for image, media resolution. Nah, ini bisa membuat media resolution ini dari webcam atau hasil yang kita tampilkan. Nah, di sini juga sama. Nah, ini baru game ini kita memakai ini yang terbarunya. Karena AI ini baru bisa dijalankan. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru ini berfungsi untuk sebagai AI memberikan tanggapan kita ketika kita memberikan suara kepada AI. Nah, ketiga general media. Kita bisa membuat general media secara gratis dengan cara seperti ini. Oke. Nah, show me a feature kayak gini. Oke. Karena kita bisa membuatnya, ini udah cepat juga nih. 4,2 membuat kuda seperti ini. Ini benar-benar yang bagus. Dan juga ini gratis. Buat app Gemini yang keempat, di sini kita bisa membuat showcase kayak Viditasan Gemini 95, Teknik dan lainnya. apps ini aplikasi kita buat, lalu kita bisa masukkan ke sini. apps ini. Nah, ini yang barusan kita pakai, yang dipakai showcase satu apps. FAQ ini merupakan pertanyaan terkait buat apps Gemini ini. Panduannya gitu. Nah, showcase juga sini contohnya map planner. Nah, di sini juga bagus. Nah, ini bagus banget. Ini contohnya map planner. Jadi kita bisa melihat mapnya di sini secara detail dan bagus seperti mapnya di Google. Ini general AI-nya di sini, ini hasilnya benar-benar bagus. Jadi di sini tidak hanya bisa menampilkan website, namun juga bisa menampilkan aplikasinya. Oke, saya registrasi karena memang agak lama. Yap. Emang susah. Oke. Google AI Studio. Karena memang agak nge-lag. Memang agak bodoh ya. Aduh nih. Nah, di sini lagi history. Historinya di sini merupakan program yang sudah saya buat.
Contohnya ini contoh kegagalan keamanan dan manageable hospice feature yang sudah saya buat. Contoh kita kayak gini. Nah, ini fitur yang sudah ada dan nih kayak sudah sebelumnya lah. Jadi intinya itu kita bisa memadukan dua tools secara bersamaan untuk mendapatkan hasilnya lebih baik dan bagus sesuai dengan apa yang kita mau. Dengan contoh di sini kita semua pandu belajar, ini lebih tepatnya ini membuat khusus untuk catatannya. Di Casa Audio juga bisa, cuma di Casa Audio untuk yang ini. Sedangkan yang ininya itu kita bisa berbicara langsung dengan AI-nya. Mungkin ini bukan perbandingan yang singkat ya, tapi ini perbandingan yang membantu dan bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin memakainya salah satu atau mungkin kedua-duanya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.